فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma salli ala habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma salli ala habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma salli ala habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salah wa adka taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nawaina ta'allumut ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wat tazkir wal ifada wal istifadah
wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wad du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menghidupkan majelis taklim kita kembali. Mudah-mudahan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini semuanya kita mendapatkan anugerah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, melanjutkan pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah ila anqal wa in kana alaihi janabah, apabila terjadi janabah atau orang tertimpa janabah. Kemudian kita sudah tahu arti janabah itu bu'du, jauh dari malaikat, tidak didekati oleh malaikat, dekat sama setan. Nah, itu namanya janabah. Atau dikatakan oleh ulama alladzi yujibul ghusla, yang mewajibkan mandi janabah itu. Amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna' atas salah haitsu la murahhis. Amrun i'tibari, perkara yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, hanya saja syariat menganggap ada di badan kita. Kayak kita tidak punya wudu. Tahu tak orang-orang kita tidak punya wudu? Apa yang punya wudu mukanya putih, yang tidak punya wudu mukanya hitam? Tidak, sama. Kadang putih lah orang tidak punya wudu. Jadi itu dianggap oleh ulama bahwasanya di badan kita itu secara anggapan fikih kita itu punya hadas. Nah, itu namanya amr i'tibari, dianggap. I'tibar itu dianggap, tapi yang nganggap itu siapa? Fuqaha, ulama fikih. Atau dalam agama kita orang yang berhadas itu ada sesuatu yang menghalangi sahnya sholat, kecuali kalau ada murahis, ada penyebab-penyebab yang membolehkan kita untuk melakukan sholat walaupun dalam keadaan janabah. Apa yang mewajibkan mandi? Ada 3 hal khusus untuk ibu-ibu, untuk wanita. Yang pertama al-haidu. Ini khusus untuk ibu-ibu ini. An-nifasu wal wiladah. Haid, nifas, wiladah. Al-haidu lughatan as-sayalan, mengalir. Hadhal wadi, lembah itu airnya mengalir. Lembah itu dialiri oleh air. Hadho artinya mengalir. Kalau dalam istilah fikih, damun jibillah yahrud min aqsar rahim, darah tabiat wanita, kudrat takdir yang sudah ditentukan oleh Allah keluar dari wanita yang umurnya 9 tahun lebih kurang tagriban. Nah, itu namanya darah haid. Darah yang keluar min aqsar rahim, dari ujungnya rahim. Rahim misalnya ini kan, ini rahim ini kayak ini. Rahim itu apa dia? Wi'aul walad, kantong anak. Kalau kandungan wanita itu ada isinya hamil, maka itu tempat nyimpennya calon bayi di situ. Itu namanya apa tadi? Rahim tadi itu. Dia dari ujung rahim, bukan dari mulutnya rahim, bukan, tapi dari ujung aqsar rahim. Itu darah haid. Siapa yang pertama kali haid? Kata ulama yang pertama kali haid itu Bani Israel. Ada yang mengatakan pertama kali haid itu Ummuna Hawa, ibu kita Siti Hawa. Siti Hawa pertama kali haid. Kata ulama digabungkan, mulai nyebar tentang haid ini dan kabar haid ini zaman Bani Israel. Tapi orang yang pertama kali haid itu yaitu Siti Hawa. Tapi masih belum nyebar. Mulai nyebar di zaman Bani Israel. Diriwayatkan zaman Bani Israel itu kalau sudah istrinya lagi datang bulan, maka lam yu'akilhum walam yunakihum walam yusakinuhum, tidak makan bareng, tidak tidur bareng, tidak tinggal bareng, ditaruh di tempat khusus. Zaman dulu, zaman Bani Israel. Alhamdulillah kita tidak sama zaman sekarang.
Kalau wanita lagi haid mana boleh tinggal sama kita, cuman isna'u kulla syai'in ilan nikah, kata Rasulullah. Lakukanlah seperti orang biasa, cuman tidak boleh nikah baik. Artinya nikah di sini al-wata, berkumpul. Jadi kalau istri kita lagi datang bulan tidak boleh berkumpul. Yang lain boleh makan, minum, duduk bareng, pergi ke pasar bareng, tidur bareng, ngapain yang di pucuknya itu boleh, serahkan. Tapi kalau an-nikah al-wata tidak boleh. Ada dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis yang lain lakukan mafaugul izar. Ada boleh di atas sarung. Sarung kita di pusat, di pucuk sarung ini boleh kita lakukan. Di luar sarung, di dalam sarung jangan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau waktu ditanya tentang hukum haid, beliau mengatakan ahalat humal ayah wa haramat humal ayah wal haram ahab ilaina. Masalah haid ini yang mana yang haram? Ada ayat yang menghalalkan, ada ayat yang menghalal, ada dalil yang menghalalkan, ada dalil yang mengharamkan. Isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah kecuali tidak boleh disetubui. Ada lagi yang mengatakan halal di pucuk sarung, di atas sarung ini halal, di bawah sarung tidak boleh. Tapi yang lebih hati-hati yaitu di pucuk sarung, biar lebih itu, biar tidak biar tidak terjerumus kita ke hal yang haram. Nah, jadi itu haid itu keluar khusus untuk wanita yang umur 9 tahun. Kalau seandainya umur 8 tahun keluar darah, maka darah itu kita katakan damul fasad, darah penyakit, bukan darah haid. Kalau ada umur 8 tahun 5 bulan keluar darah, kita katakan darah penyakit. Kalau umur 9 tahun keluar darah, kita katakan darah itu darah haid. Nah, jadi darah haid itu singkat daripada haid, mungkin dibahas di kitab-kitab khusus masalah haid ini. Terus darah setelah itu darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah keluarnya anak. Setelah keluarnya anak keluar darah, itulah darah nifas. Kalau darah yang keluar sebelum anak keluar, darah itu, kalau seandainya dia hamil 9 bulan itu dalam keadaan haid, maka kita katakan darah itu darah haid. Mada Ustaz, wong hamil paca haid. Al-Mu'tamad dalam kitab fikih, wong hamil bisa haid, tapi jarang wong hamil yang haid. Kalau seandainya di 9 bulan nak ngelahirkan itu haid, maka darah yang bersambung dengan ngelahirkan sebelum lahir anak namanya darah haid. Tapi kalau seandainya darah dia tidak keluar darah haid, maka darah yang berbarengan atau sebelum keluarnya anak namanya dam tolik, atau darah luka yang terjadi dari keluarnya anak tadi itu. Kemudian setelah anak keluar darah, nah itulah yang dinamakan darah nifas. Dam alati yahrud atau tahrud akibat nafsin, setelah melahirkan, itu namanya darah nifas. Paling sedikitnya lahdzah majah, sesaat. Kalau darah haid paling sedikitnya yom walailah, sehari semalam, paling sedikitnya darah haid. Sehari semalam ini mutasilan kalau dia nyambung. Kadang-kadang berarti 24 jam tak berhenti-berhenti darah tuh. Artinya kalau didudukkan kapas, basah kapas itu. Nah, itu namanya mutasilan itu. Nyambung 24 jam sehari semalam. Kadang-kadang sehari semalam ini bisa ditempuh dalam tempo 3 hari. Hari pertama keluar 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 4 jam. Berapa seluruhnya 3 hari itu? 24 jam. Berarti sehari semalam berapa? 24 jam. Agolul haid kita katakan. Nah, jadi 24 jam sehari semalam itu kalau dia nyambung. Yang normalnya 6 sampai 7 hari. Ini bil istiqra Imam Syafi'i. Imam Syafi'i neliti wanita di daerah dia, di daerah Mekah, di Madinah, sama daerah sekitar tempat tinggal dia diselidiki oleh Imam Syafi'i. Setelah diselidikinya, mulailah kesimpulan dari hukum selidikan dia tu keluar bahwasanya agolul haid yom walailah wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu khamsah asyara yauman. Paling banyaknya 15 hari. Itu darah haid. Kalau darah nifas paling sedikitnya lahdzah majah,
sebentar, sesaat, habis melahirkan keluar darah, habisnya tidak keluar lagi. Itu darah nifas kita katakan. Normalnya 40 hari. Keluar tuh sampai 40 hari keluar darah nifas itu. Kebanyakannya, paling banyaknya 60 hari. Wanita keluar darah nifas tadi itu 60 hari. Nah, kalau seandainya masih keluar lagi setelah 60 hari, bisa jadi istihadah, bisa jadi haid. Seandainya ada wong habis ngelahirkan keluar darah sehari semalam, darah apa habis ngelahirkan? Darah nifas. Kemudian berhenti 5 hari, habis itu keluar lagi darah apa 5 hari setelah 6 hari itu? Darah nifas lagi. Keluar lagi 3 hari, berhenti lagi, keluar lagi, berhenti 3 hari, keluar, masih darah nifas juga sampai 40 hari hitungannya. Bukan keluarnya 40 hari, dari tanggal 1 sampai ini berhenti dihitung kalau itu. Sampai 40 hari, sampai sebulan 10 hari. Seandainya dia keluar darah nifas 3 hari atau 5 hari lah, tidak keluar. Sampai 15 hari tidak keluar tadi. 5 hari keluar darah nifas. 5 hari lagi tidak keluar. 5 hari lagi tidak keluar. 5 hari lagi, berapa? 5 kali 3? 15. Kemudian yang ke-16-nya baru keluar. Darah apa yang berikutnya? Bukan darah nifas lagi. Kenapa? Karena dipisah kosong 15 hari. Kalau seandainya dipisah tadi itu kurang dari 15 hari, masih bisa kan darah yang kedua ini darah nifas yang sebelumnya. Nah, itu masalah hukum nifas. Ini khusus untuk ibu-ibu. Ini nganget beda ya. Khusus untuk ibu-ibu itu namanya darah nifas itu. Ada lagi yang namanya wiladah, ngelahirkan. Dengan ngelahirkan anak itu, maka dia harus mandi besar. Kenapa? Karena anak itu dari mana asalnya? Ya dari sperma. Begitu anak lahir, maka dia harus mandi besar. Cuman kaget, jangan habis lahir gitu lah, tidak bisa berjalan, kaget, kalau terakhir lah 40 hari atau lah berapa, habis darah haidnya lah berhenti, didudukkan kapas dulu. Jadi nak nyingok darah itu berhenti apa tidak, taunya dari mana? Ditaruhkan kapas. Kalau kapas itu masih ada warna-warninya, warna abang, warna hitam atau warna kuning, itu masih haid itu, atau masih nifas itu. Nanti jangan mandi dulu, kayak sore-sore pecaknya tak metu lagi, inilah setengah jam, 5 jam, 6 jam tak metu, duduk kapas lagi. Taruh kapas, masih ada becak ingus kita ni, kaget, masih ada kuning-kuning itu, kaget. Besok lagi, jengok lagi, duduk kapas lagi, ambek kapas kecil, ada becak air ludah gitu, warna putih persis sama dengan kapas. Kita katakan suci. Ada. Kata Rasulullah SAW, la tak jalan hatta tarina al-ghassatul bayda, sampai kalian ngelihat kapas itu warnanya putih. Ada kapas ghassatul bayda itu pada kapas warna putih yang biasa didudukkan oleh ibu-ibu atau perempuan di saat dia nak nyingok darahnya masih ada warna dak. Jangan jahit abang dak kejingoan. Wah, kapas putih sama abang kejingoan. Ada. Nah, kejingoan masih dah kata udah putih ni kan, becak banyu putih, becak liur kita yang warna putih itu. Berarti kita katakan suci. Habis suci apa dia? Mandi dulu. Mandi, habis mandi baru dia melakukan ibadah. Itu. Galama yashtarik fihi rijal wan nisa, yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Kadang laki-laki melakukannya, kadang wanita. Apa di aljima? Laki-laki kena, wanita juga kena aljima. Wa khurujul mani, perempuan itu keluar air mani juga. Cuman tidak ada keluar-keluar becak kita ni kan. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wanita itu keluar sperma apa tidak? Kata Rasulullah, muka kita ni kadang ke ibu-ibu kita becak. Mirip ke ibu kita, mirip ke bapak kita. Yang mana yang banyak campurannya, mirip ke dia. Ada orang kan agak mirip ke ibunya, ada yang belah sininya, belah situnya. Kenapa? Karena wanita itu dia mengeluarkan sperma juga. Kemudian apa lagi yang mandi yang terakhir? Al-maut. Bukan mandi dewek, dimandikan ini. Kalau seandainya ada yang mandi dewek, mana Ustaz? Ya cukup, pokoknya mandi kena banyu. Tapi kebanyakan orang mandi dimandikan. Ini kalau mati ini dimandikan, ini bukan mandi dewek ini. Kalau yang 5 tadi mandi dewek, dah dimandikan itu. Kalau yang terakhir ini dimandikan wong mati. Kalau sudah manusia mati,
maka lepaslah galo, tinggal dimandikan wong. Wa ghassaluk wa kafanuk, wa syayya'uk wa alhaduk fasirta jifa khamah. Wong mandikan kita, wong ngapani kita, kemudian nguburkan kita, habis itu jadilah kita bangkai. Bangkai yang sangat bau. Bangkai manusia ini lebih dahsyat bangkai dari bangkai yang lain. Kenapa? Karena kita makan galo kambing, bau bangkainya, tapi tidak sepagar manusia. Kenapa? Kambing cuma doyan rumput, yang lain tidak doyan kambing. Bela duduk kambing jom tabak, mundur dia, njuk kopi, dah galaknya. Coba kita njuk tabak laju, njuk sayur laju, njuk kambing laju, njuk nasi laju, beton laju. Tahu beton? Ada beton itu kan makan kapal selam laju. Tak kata yang selamat sama kita nih makanan tadi. Makanya bangki kita nih dahsyat, dah enak baunya. Itulah kita nih, siapa kita ini, tahulah kita macam itu loh. Jadi kalau mati kita dimandikan wong. Kalau mati kaget kita dimandikan wong. Kita bahkan berjalan di jalan ini kalau bakal dimandikan wong kalau bakal mati kita. Tinggal nunggu giliran hidup kita di dunia ini. Tapi gunakanlah waktu kita untuk ilmu, untuk agama, untuk ibadah. Gunakanlah sebelum datang kematian. Kalau sudah mati, tak kata gunanya lagi. Malaikat nunjuk tanda sama kita. Malaikat nunjuk tanda sama kita. SMS terus sama kita. Rambut kita diputihkannya, jenggot kita diputihkannya. Itu tandanya. Mata kita yang tadinya seger, sekarang tak baca lagi pakai kacamata. Biasanya kita duduk di Jabuk malam minggu begadang sampai jam 2 jam 3 seger baik. Kalau dah 60 70 duduk Jabuk kena anginan langsung. Ngembek minyak ini, minyak kayu putih langsung pijitan di rumah tadi. Kenapa itu tanda itu? Bakal datang malaikat tadi nyemput kita. Tutuplah dengan baik. Hiduplah kita dengan baik, tutuplah hidup kita dengan baik. Kematian. Wahwal mu'abbar anhu bil hadas bil tigail hitanin. Yang disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, ketemu dua hitan. Bahasa Nabi dia ketemu dua hitan. Idzal taqal hitanani. Kalau ketemu dua hitan, hitan laki-laki sama hitan perempuan. Hitan kita itu kan dikelilingi di kepala, hitanan kita itu namanya. Hitanan wanita kena hitan. Makanya kata ulama, betino di hitan dah. Nah, ini dalilnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan betino di hitan katanya. Mana dalilnya? Idza jatama'al hitanani. Idzal taqo hitanani. Kalau ketemu dua hitan, berarti betino di hitan tak? Dalam kitab fikih ini, kalau mazhab kita Imam Syafi'i, betino itu di hitan. Perempuan itu di hitan. Cuman ada caranya tidak seperti hitan mak kita. Al-musamma baik. Mungkin dokter-dokter paham. Ada mazhab yang lain ngatakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal betino tidak dihitan, nyakit ibae betino tidak dihitan. Cuman mazhab kita Imam Syafi'i betino itu dihitan. Jadi kalau kita punya anak betino, hitan, jangan tidak dihitan. Ngapa dihitan tuh Ustaz? Katanya ngurangi nafsunya. Lah dihitan lagi masih banyak berkeliaran, apa lagi tidak dihitan? Ya dah. Lah hitan lagi banyak ngurangi nafsunya, kebanyakan gino. Kurangi dikit, kalah gek lanang kamu. Lah dihitan lagi kalah banyak lanang, apalagi dak dihitan katanya. Nah, jadi dari hadis ini kalau ketemu dua hitan, hitan pertama hitan ini siapa? Hitannya laki-laki, hitan kedua hitan perempuan. Nah, Imam Syafi'i dari hadis ini mengatakan betina itu wajib dihitan. Rasulullah menyebutkan dua hitan. Idzal taqal hitanani faqad wajabal ghusla. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Jadi artinya kalau berkumpul suami sama istri berkumpul, kemudian dia melakukan hal itu al-wata, maka habis itu wajib mandi. Namanya mandi besar, mandi wajib, mandi janabah. Akhrajahu Ibn Hibban. Maksudnya apa dia? Wal jima' idkhulul hasyafah. Jima' masukkan kemaluan, ra'su zakar. Wa tusammal kamroh fil farji. Kamroh itu bahasa Arabnya ra'su, kepalanya. Kamroh bahasa Arabnya. Fil farji, di lubang tadi itu. Qala al-mani,
Apa itu air sperma? Ma'un abiyad, air warnanya putih. Sahin, kental. Yatadaffa, dia keluarnya dengan kuat. Hala khurujihi, waktu keluarnya dengan kuat. Ayyakhruju dab'ah ba'da dab'ah. Wa yakhruju bi syahwat, biasanya sperma ini keluarnya kalau syahwat baru keluar. Kalau tidak syahwat tidak keluar dia. Wa biladzah, nikmat kalau keluar itu. Wa yakibul butur, habis itu tidak keras lagi istuo tuh. Tidak tegang lagi kawan tuh kalau keluar tuh. Waroha, habis itu istirahat. Waroihatuhu, baunya itu rodban karoihati ajin, burin, seperti bau adonan gandum. Seperti bau apa nih kalau ada batang kurma, kita mbek tangkainya. Ada daun cak batang kelapa tu mbek, tetak sedikit daunnya, kita patah ke, cium baunya, mirip seperti itu. Dan kita lah nyoba, apa benar ni yang katanya di kitab-kitab ni seperti tolak ajin, tolak seperti bau batang kurma ni. Petek ni nama kita mbek. Cium ni, weh persis 100%. Tidak berubah sedikit pun 100%. Kalau tak percaya, kalau ada batang kurma, letaklah daunnya itu mbek, potek kami ini, cium baunya. Persis. Tidak beda sedikit pun, tidak beda. Persis. Paling tidak ada dikit-dikit beda itu. Wayabis, kalau dia kering, baunya seperti apa dia? Seperti bayadul bed, seperti putih telur. Itu kalau sperma kering, baunya. Jadi, ngapa nak dicium ni Ustaz? Ya mungkin kita tidur, misalnya kan kalau budak muda ni kan tidur, tahu-tahu di kasurnya tu ada peta. Yang tidur di sini ni cuman kita baik. Nah, punya siapa ini? Nah, kan kita bisa nyium. Nah, oh punya aku ini sperma, ini ngapa baunya ada ini. Nah, itu kan bisa tahu kan? Ya ndak, ada Ustaz nak dicium-cium bau itu tuh lah tahu ngapa? Ya mungkin suatu saat kita tidur tidak tahu. Tahu-tahu ada peta tadi itu masih basah, kita ini kan, oh ini barang ini, setua ini, oh mimpi berarti aku ni semalam, mandi wajib. Kalau kasur ini tidak tidur kecuali kita. Kalau kasur ini kami yang tidur belum tahu orang lain yang ngigaunya, kita yang boleh tempuannya. Orang yang ngigaunya kita boleh tempuannya. Kenapa? Banyak yang tidur di kasur ini. Tapi kalau kasur ini punya kita ni kan, kita yang tidur di kasur ini. Kau ni lah, ada kata yang lain, mimpi apa baik kawan ini. Makanya mandi gitu. Itu dalam hukumnya. Mungkin kan, weh gila Ustaz yang macu kitab sampai bau-baunya, diajarnya kalau. Maksudnya macam itu. Ya, bukan artinya nak nyiumi bau seandainya tidak terasa. Kadang ada orang terlelap ni yang tidur. Ada orang terlelap, ada jenis orang ni tidur itu walaupun digedor tidak bangun. Ada. Paling sulit bangun kuang tidur atau orang ecek-ecek tidur? Ecek-ecek tidur. Wong ecek-ecek tidur tu sulitnya dibangunkan dibandingkan bangun kuang tidur. Kalau wong tidur jawil be kakinya, bangun langsung melek. Itu wong tidur beneran itu. Ada wong ecek-ecek tidur, ngantuk, matanya melek. Ai kaget lagi. Tak dibangun digini goyang. Dia bangun tapi ngantuk masih. Tidak bangun-bangun dia. Jadi inilah bau-bau tanda-tanda air sperma itu. Wa amal mazi, ada lagi yang keluar dari kemaluan, bukan mani, ada lagi mazi, namanya mazi. Kalau mani tadi itu sperma, dia wajib mandi, dia tidak najis, tapi wajib mandi. Ya cuman masa kita ke masjid sewet kita berpeta tadi itu jingok wong kan jijik wong, wih jijik nian wong nengok kan, ya diganti, tidak najis uji ustaz di majlis, iyo cuman menjijik ke. Ya dah lemak lah nyingoknya, malu kita beda jingok orang malu kan. Nah tapi dia tidak najis. Kalau cuman murni itu baik, tidak bercampur dengan yang lain. Ada lagi yang namanya mazi. Mazi ini apa dia ni? Ma'un abiyad, air putih. Roki, lembut, kental-kental lembut itu. Lazid, tidak terlalu apa ni? Tidak terlalu lengket itu. Yahrud inda saurani syahwat, dia keluar waktu syahwat kita lagi memuncak. Cairan ini sebelum sperma. Ada. Kelumatnya nih kayaknya ini ada. Nah, jadi ini cairan ini keluar dulu dia sebelum keluar sperma, keluar dulu cairan ini. Ini namanya mazi.
hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi gitu keluar ini. Kalau seandainya keluar ini di waktu memuncak nafsu kita, syahwat kita keluar ini, maka tidak wajib mandi. Temun dia apa dia? Najis dia. Beda sama sperma tadi. Tapi bila syahwat kamilah, syahwat itu tidak full, tidak terlalu muncak nian, belum ke ujung nian, belum, tapi setengah, nak naik muncak, syahwat nak naik, nak metu itu. Kalau lah ke ujung nian sampai ke tujuan, sperma keluar. Nah, itu beda yang tadi itu. Ada lagi yang keluar wadi. Jadi apa dia? Air kencing, baul, keluar dari kemaluan itu. Kalau al-baul paham kalau gitu. Najis dia. Cuma tidak wajib mandi besar. Wajib uduk be kalau mau sholat kan. Ada lagi mani atau nutfah, sperma. Di saat muncak dan sampai ke ujungnya muncak tadi itu. Kalau dia kering seperti mambu telur, putih telur itu. Kalau dia basah seperti tolak, seperti daun kurma tadi itu, ada tolak ajin ada. Kemudian ada lagi mazi, najis juga mazi ini, tapi tidak wajib mandi. Yang wajib mandi cuman al-mani saja, al-mani faqat, yang lain tidak wajib mandi. Ada lagi al-wadi, tadi mazi, ini al-wadi. Apa ini wadi? Ma'un abiyat, sahin, kental juga, kadir, cuman agak keruh dia, tidak putih bening itu, keruh dia. Yahrud akibal bol, biasanya wong capek ini, habis kencing keluar lagi dia, itu dia, becak berbiji-biji itu, becak gel-gel itu nah. Biasa kita habis kencing tu ada di akhir tu becak gel-gel keluar. Tak becak gel, tahu gel, cak agar-agar je gitu nah. Nah itu habis kencing keluar itu biasanya. Biasanya habis begawi, kesel, habis dari pasar, nah galak keluar itu. Tak galak keluar wadi namanya. Hukumnya apa dia? Becak kencing dia najis tapi tidak wajib mandi. Yang wajib mandi cuman sperma tadi. Kira-kira dipahami? Hukmul madi wal wadi kal baul fayan gudoni al wudu wa huma najisan. Jadi hukumnya najis. Qala binaumin au khuruji mani binaumin, atau dari mimpi keluar mani itu. Besok dari mimpi, wong belum kawin ini. Biasanya kalau udah penuh makan kambing, Idul Adha kakek makan kambing. Biasanya penuh, malamnya tidur mimpi dia. Mimpi, alhamdulillah penuh berarti. Paginya mesti mandi dia sebelum sholat subuh. Atau dia ngelihat di kasur, atau ngelihat di sarung, di celananya, nyingok ada peta tadi itu. Tidak sadar dia tuh, aku ni baca ni tidak mimpi. Cuman nyekel gobok baik mungkin ada. Tidak mimpi ya kan. Iya, Masya Allah ada wong bersih kalau dia mimpi basah itu nyekeli gobok. Kalau budak-budak yang kenal perempuan, ya sama perempuan. Ini mungkin budak ni lurus tak pernah nyingok mutamasik bidin, nyekel gobok. Nyekel batang kelapa apa ada. Toto basah kawan ni tadi nyingok. Aku tidak mimpi, kisah-kisah ini kan tidak katik, cuman kerja gantung lagi muncul batang. Tapi ada peta tadi itu, ciumi, uji ustaz ciumi, becak masih basah Ustaz. Nah ini becak bau kembang apa nih, kembang kurma tadi itu, batang kurma, atau bau keringnya itu bau telur, putih telur kan. Oh ini mani ini pasti ini. Mana ini? Dia berwudu, dia mandi wajib, kemudian dia niat ngangkat hadas besar, berarti ini mani ini. Kenapa tahunya? Ini ada cemplongan ini nih. Tapi dah ingat mimpinya, dah ingat dia. Bisa jadi macam itu. Atau di kasur, petanya tadi di kasur. Tapi kasur itu dia dewek yang tidur di situ, orang lain tak tidur. Dia dewek yang tidur di situ. Nyingok, nah. Berarti ada kasur ni basah ngapa? Bocor, tidak bocor ujinya. Berarti ini dari aku ini. Kira-kira apa lah ini? Kalau basah cekelnya dicium dengan raso-raso tadi itu kan, dengan yang sudah kita pelajari, kita ngambil keputusan ini sperma aja gitu. Mandi besar hukumnya gitu. Macam itu. Lazimah ghuslu jami' badanihi, dia wajib mandi besar. Kalau sudah keluar sperma wajib mandi besar. Mandi wajib. Nawaitu raf'ul hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah melakukan hal-hal ini maka dia harus mandi besar. Ada niat. Jangan sampai tanpa niat, karena kalau tanpa niat maka mandi yang tadi tidak diterima. Harus ada niat. Kenapa? Setiap amalan
yang bisa dilakukan untuk ibadah atau bukan ibadah, maka dia harus ada niat. Mandi itu bisa wong mandi Jumat, bisa wong mandi wajib, bisa wong mandi untuk ke kantor. Ya ndak? Pagi-pagi kan kita mandi galo, apa janabah galo manusia? Ida, nang apa? Nak berdingin di tabarut untuk pergi ke kantor. Maka dia wajib niat. Kalau maca Quran, wajib niat dak? Nawaitu an aqra'ul Quran lillahi ta'ala. Dak wajib. Kenapa? Karena dak kate maca Quran main-main. Artinya bukan maca Quran dak kate. Cuman kalau maca Quran dengan niat-niat yang baik mungkin pahalanya lebih besar ya, tapi tidak wajib. Jadi itu. Wong masuk masjid. Ada masuk masjid nak solat, ada masuk masjid nak apa? Nak tidur. Ada masuk masjid nak ngecat, menari masjid, ada nak menari lampu. Karena banyak macam dan tujuan supaya bisa bedakan yang mana masuk untuk ibadah, maka pasang niat. Nawaitu i'tikaf, nawaitu dukhulul masjid lil i'tikaf. Jadi kenapa? Karena ibadah ini yaltabis, dia bercampur banyak macamnya. Kayak wong mandi, mungkin mandi nak mandi wajib, maka di waktu mandi wajib kita pasang niat. Ma'aniyati rab'il janabah, sambil niat ngangkat hadas besar, mandi wajib. Nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbar fardhonillahi ta'ala. Bahasa Indonesia juga tak apa-apa, juga hati kita. Niat itu apa yang terlintas dalam hati, itulah niat. Mulut ini cuman membantu isi hati. Apa yang ada di mulut, di hati itu terucap di mulut. Makanya kalau nak tahu siapa wong itu jengok mulutnya. Kalau mulutnya ngomongnya kotor, misui wong, isin tadi tak benar gitu. Limadha li'anna kulla ina'in billadhi fihi Allah. Wadah itu akan numpahkan isinya. Kalau kaleng minyak tumpah metu apa? Minyak. Dah bakalan kaleng minyak tumpah metu gas. Oh lagi galon banyu keluarnya metu minyak, dah bakalan pasti metu galon air tu lah. Bukan yang lain. Kalau isi hati gitu, tumpahnya di mulut gitu. Jadi apa yang ada dalam hati itu, itulah niat kita. Wayan gudul wudu, selesai masalah mandi wajib. Nawagid, ada dalam kitab disebutkan asbabul hadas, asbab alladhi yantahi ilaihil wudu. Nawagid yang memberhentikan wudu. Kita ni wudu, ada wudu galau kita ni. Begitu kita melakukan yang membatalkan, berhenti, stop hadasnya. Sebab-sebab ini menyebabkan wudu kita di stop, berhadas berarti. Atau menghilangkan wudu, seakan-akan orang yang berwudu ni pakai baju. Begitu dia melakukan hal-hal yang membatalkan, bajunya tadi diangkat. Kan tak pakai baju antara orang berwudu sama tidak berwudu. Seakan-akan dia pakai baju dari cahaya. Begitu dia melakukan kesalahan atau melakukan batal wudu, baju dari cahaya tadi diangkat oleh Allah, berhenti hadasnya, pakai baru. Nah, itu namanya nawagid. Wayan gudul wudu, yang keluar dari yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Al-kharid min ahadis sabilain, yang keluar dari dua jalan. Jalan depan kubul, jalan belakang namanya dubur. Dua jalan ini, kalau keluar dari dua jalan ini, baik keluarnya tadi itu yang normal. Apa yang normal? Yang keluar air seni, air kencing, itu yang normal keluar dari kita itu. Tiap kita keluar itu. Atau yang tidak normal, keluar darah, ada. Atau seandainya keluar susu, misalnya ada wong hebat keluar susu, batal wudunya. Ini susu tapi ini walaupun susu. Seandainya ada manusia bisa keluar yang aneh kayak gini, maka batal. Pokoknya keluar apapun dari kemaluan depan batal. Atau kemaluan belakang, keluar kotoran, seperti biasa normal gitu. Atau keluar darah, batal wuduk gitu. Atau keluar angin, batal juga wuduk gitu. Atau keluar cacing, batal juga wuduk gitu. Seandainya kata ulama fikih ada cacing, metu dari jalan belakang dari ngintih, ada majelis, masuk lagi, batal wuduk gitu. Ini ada. Seandainya macam itu.
Artinya apa dia? Pokoknya jenis apa yang keluar batal wuduk gitu. Sago gitu nyuntuhnya. Seandainya udah sekali itu cacing metu nyengok, nah ada masih majelis, masuk lagi dia. Batal wuduk gitu. Jadi segala yang keluar dari dua jalan itu maka membatalkan wudu. Dari depan batal, dari belakang batal. Jadi al-kharij min ahadis sabilaini. Yang keluar dari salah satu dua jalan. Jalan depan air kencing, air seni gitu, atau jalan belakang kotoran. Yang normal atau yang tidak normal. Walaupun cuman cacing yang keluar tadi itu tetap membatalkan wudu. Al-qubul au dubur. Ala makanah, keluarnya bentuknya apapun seserah. Yang penting membatalkan wudu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, maka wudu kita akan batal. Kemudian wayan gudul wudu, yang membatalkan wudu lagi, zawalul akli, hilang akal. Akalnya ada, cuman keistimewaannya hilang. Akalnya masih tetap. Zawalut tamyiz. Apa akal ini? Akal ini yang melarang. Kita ni kenapa pakai baju? Karena ada akal nego. Jangan tak pakai baju. Kalau akal kita hilang, tak berbaju gitu. Iya tak? Artinya apa dia? Gila. Kalau akal kita hilang, tak berbaju tak apa-apa. Tak bercelana tak apa-apa. Tak berbaju lajulah. Kenapa? Tak kata yang nego dia, akal. Jadi akal inilah yang menyebabkan kita mendapatkan tuntutan kewajiban soal ibadah. Kalau akal tak kata, tak wajib kita solat. Jadi wajib solat bagi apa dia? Balik akil. Balik sama balik. Kalau balik tapi tak berakal, tidak wajib kita solat. Mati masuk surga. Makanya lemah dah jadi orang gila. Lemah. Nak kata tuntutan, orang gila. Mati surga dia. Orang gila. Siapa yang naftar? Dah galak gitu. Mak ini baik. Orang gila dah kata hukum dia. Bebas kartu kuning. Nak ngawi ke apa, bebas dia. Nak solat payuk, nak idak payuk, nak baju boleh, nak idak baju boleh. Kalau dia berbaju, alhamdulillah. Kalau tidak baju, kita tutup mata. Sekarang kan betino masa terbuka galau, kita yang tutup mata. Kalau di jalan boleh bertutupan. Kalau dia di belik, seserah dia nak berbukaan apa. Cuman jangan di belik foto masuk di Facebook. Kita yang gunyam. Sekarang ini kan banyak kan, di kolam renang fotonya masuknya di Facebook, di komentar wong gila juangnya itu. Uji dia, oh ya aku ni di kolam renang. Iyo, jangan dipoto. Nak di kolam renang, nak ini, nak dewean laju lah. Cuman jangan dipoto keluar. Salahnya gitu, ngapa foto keluar? Salahnya lagi gitu, ngapa Ustaz Jingo? Nah, salah juga ujung-ujung. Salah juga. Jadi kalau yang di dalam jangan dipoto, jangan disebarkan di Facebook. Jangan yang menikah. Kalau seandainya terbuka, kita sago nutupnya. Kita berusaha nutup mata. Jadi tugas kita pada jago pandangan kita kalau ada yang terbuka, walaupun dia dituntut untuk nutup. Jadi kita tetap nyago. Jadi dua-duanya sama-sama nyago. Jadi al-aglu, zawalul akli. Gimana bisa hilang akal? Dengan tidur. Nikmat yang besar. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan tidur kamu itu istirahat kamu. Makanya kita tidur, jangan tidak tidur. Kita ini butuh dengan tidur, lebih butuh daripada makan. Ada seorang dokter ini pinter, dia ngetes butuh makan sama butuh tidur, yang mana lebih dibutuhkan. Dimbeknya 2 kelinci, dibedakannya, masuknya kandang, siko kelinci junjuknya makan. Tapi kalau tidur, pukulnya kelinci ini. Nak makan apa? Laju nih, makanlah. Makan terus kelinci ini. Begitu habis makan nyender, kepuknya, pukulnya. Makan lagi, duduk lagi, kenyang. Nunggu makan, nak tidur, gepuknya. Kelinci sikok tadi itu, tidak tinjuknya makan, suruhnya tidur. Sehari, 2 hari. Kelinci teno, terkolek-kolek yang tidak makan tadi. 4 hari. 5 hari, mati kelinci yang makan tadi tidak tidur. Mati dia nengok, nah matinya. Padahal makan banyak ini, tapi tidak boleh tidur. Kelinci yang tidur tadi itu
lemes, tapi masih tidur dia, belum mati dia. Berarti kita butuh dengan makan sama tidur, lebih pentinglah kita butuh tidur. Makanya jangan tidak tidur. Tidur malam, waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu rohatun li abdanikum. Rohatan li abdanikum. Kami jadikan tidur itu sebagai istirahat badan kita. Bangun tidur seger gitu. Makanya kata ulama, pagi-pagi kalau kita mau pintar, mau cerdas otak, terutama anak-anak yang sekolah ya, yang kuliah, yang SMA, atau anak-anak kita yang lagi ujian atau apa, baca Quran pagi sama maghrib, itu nyerdaskan otak itu. Habis sholat subuh tuh, sholat subuh di masjid atau di rumah berjamaah, usahakan habis itu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa? Karena di pagi hari itu kita ini masih normal, otak kita ini tidak capek, tidak capek, bagus, jadi nyerdaskan otak kita. Maghrib itu juga lagi bagus, bacalah Quran di maghrib hari sama di subuh hari, itu untuk melancarkan dan nyerdas otak. Habis subuh tadi itu kita banyak habis subuh kemana? Tidur. Wong ada yang liwat karena nonton Piala Euro ini, liwat subuhnya jam berapa? Jam 8. Ini bukan cerdas lagi otaknya ini. Ndak uang otak di asa ini ditutup, no, ndak terbuka otak yang tadi itu. Mana nak tumpulnya tadi itu. Nah, jadi tidur ini nikmat diberikan oleh Allah, dan kita tidak pacak mindangan tidur. Tidak tidur ya, tidur juga gitu. Paling bagusnya tidur, kata ulama, tidur di waktu jihad. Waktu kita berjihad tuh, nah tidur. Oh, tidak usahlah berjihad, tidur di depan hidangan. Nah, itu paling bagusnya. Tidurlah. Hidangan, kebuli tadi duduk depan kita, tidur. Tidak makan, kawan tuh tap tup pas bangun kosong. Itu, kalau nak tidur situ baguslah itu. Dan yang paling bagus juga tidur, kalau nak tidur pagi, tidur koilulah sebelum duhur atau habis duhur. Tidurlah itu untuk istirahat itu. Tidur bagus itu. Itu tidur yang bagus itu. Tapi tidur yang tidak bagus juga apa dia? Tidur habis asar. Tidak bagus itu. Habis asar tidak bagus itu tidur itu. Habis maghrib lebih dahsyat lagi, lebih tidak bagus lagi. Dulu kita dengar cerita dari guru-guru kita, sering kita gawak ke di majelis, ujinya tidur habis asar itu bisa menyebabkan gila. Ada murid yang hadir, gurunya ngajar, awas muridku jangan tidur habis asar. Tidur habis asar itu bisa gila. Ada murid, ay benar apa ustaz ini katanya. Ku tidur kan kan kau, jengoklah besoknya. Tidur kawan tadi, nak nyingok gila apa tidak dianya. Tidur 40 lagi syaratnya juga. Tidur betul-betul 40 lagi gila kamu. Tidur dia, bangun. Ah, tidak gila katanya. 40 je guna. Tidur lagi. Tak gila. Ai kau lagu ustaz yang jangan-jangan tidur lagi. Sampai 39 tidur, tidak gila-gila. Pas malam ke-40 tidur, tidak bangun tahu-taunya. Bangunnya jam 12 malam. Bangun, noh, tidak gila katanya ni. Woi, ustaz ni ngolai aku ni, gari rumahnya. Gari lah je ustaz, gatok yang jam 12. Assalamualaikum. Untung ustaz masih duduk jaba belum tidur. Akhirnya udah buka ya ustaznya lawang. Assalamualaikum. Ngapo? Aku nak marah sama ustaz. Ngapo katanya marah-marah ni katanya. Uji ustaznya tidur 40 malam habis asa gila. Aku tidak gila sekarang ini. Oi, nah ada dak wong waras datang jam 12 malam ngamuk rumah wong. Kalau tidak gila apa lagi nyu? Iyo nian kata dia gila nian. Balik dia. Woi gila nyu. Makanya jangan tidur habis dah bagus tidur habis asar. Walaupun capek mamanu tahankan. Habis maghrib duduk kan. Habis isyak tidurlah. Habis isyak tu bagus tidur tu. Dan tidur malam lebih bagus daripada tidur siang. Di malam hari itu nilainya 2 jam dibandingkan tidur siang. Kalau siang ni sepulas kita tidak lemak tidurnya, tapi kalau malam lemak nian kita tidur malam tadi itu. Bagus itu tidur malam. Jadi tidur ini nikmat juga dari Allah. Ya, tidur ini nikmat. Kalau kita tidak pacak tidur, nyakit kita. Makanya kata Allah, kami jadikan tidur kamu itu rohah li abdanikum, istirahat otak, pikiran, tangan, istirahatnya itu di waktu kita tidur. Gala zawalul akli, hilang akal.
Binaumin, sebab tidur. Yo wong tidur tu akal hilang. Cuman tidak gilo, tidak separa kan. Akal masih ada, tapi tidak separa, hilang tamyiz be, membedakan. Wong tidur, mbek duit 100.000. Dimbeknya tak kira-kira ni? Tidak dimbeknya. Oh iya, tidak duit dia. Tidak bangun dia. Ngapa? Lagi tak sadar wong tadi itu. Tidur itu mati kecil. Latihan mati tidur itu. Cuman masih sadar-sadar dikit, tapi kalau mati lebih tidak sadar lagi. Jadi latihan mati gitu tidur tuh. Makanya waktu kita bangun kita macam apa dia? Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih kau balikkan lagi roh kami yang tadi kau matikan kami, tapi mati kecil. Latihan tiap hari, latihan mati gitu. Bangun alhamdulillah, masih bisa ibadah, masih bisa bertobat, masih bisa beramal baik. Nah itu tidur tadi luar biasa yang tadi ya. Binaumin, dengan tidur. Zawalu tamyiz yaqinan. Naam. Gala al-ainan wika as-sah, paman nama falyatawaddo. Kenapa orang tidur itu batal wudu? Karena ada hadisnya Rasulullah, al-ainan, dua mata, wika, pengikat, sah, pengikat lubang belakang. Kalau orang tidur batal wudu kata Nabi. Kenapa? Karena di waktu kita tidur ini lubang belakang kita ini tidak dikebet. Jadi kalau mata terbuka, lubang belakang ini terkebet. Kalau mata tertutup, lubang belakang ini terbuka. Kalau lubang belakang ini terbuka, angin metu galau dari situ. Itu sebabnya kenapa wong tidur ini batal wudu. Jadi al-ainan wika as-sah, pengikat sah. Sah itu lubang belakang artinya. Kalau orang tidur maka batal wudu. Wan-naum, apa artinya tidur itu? Istirkha'u a'sabi ad-dimag bisababi rutubatil abkhirah as-sa'ida minal ma'idah. Lemes, istirkha' itu lemes, saya tak kendor. Urat-urat saraf kendor. Dengan sebab apa dia? Sebab ada rutubah, dingin yang muncul dari, ada udara dari perut ini sehingga otot-otot saraf kita lemes galau, melemes menyebabkan kita tidur. Menyebabkan kita tidur. Ghairi, atau bukan dari tidur, dari yang lain. Kecuali satu yang tidak batal wudu. Apa dia? Tidur duduk. Tidur duduk tidak batal wudu. Kita pernah kan dengar ulama 40 tahun solat subuh wudunya isya. Siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak tidur dia kalau malam. Atau kalau dia tidur duduk ini. Itu mujahadah wong, baru jadi besar. Kita tidak bisa kita mujahadah macam itu, malam tidur. Ada aulia itu selama 40 tahun tiap malam tidak pernah tidur. Apa? Nonton Euro? Bukan, ibadah. Kita nonton Euro, nonton Piala Dunia, ibadah. Dia ngisi banyu-banyu di bak kamar mandi masjid. Masjid itu didatanginya jalan kaki dari rumah, isinya bak-bak tadi. Kalau pagi-pagi ibu-ibu yang ngelihat di jalan tuh ada merah-merah tanda darah. Saking banyaknya dia berjalan sampai kakinya itu ngeluarkan darah. Uji wong ini kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahu dari mana? Darahnya berjalan no. Sampai berdarah-darah kaki. Ya Allah, mujahadah dia. Selama berapa tahun? 40 tahun. Kita kalau baru hadir majlis baru 3 tahun, belum sakti gitu. No, caknya lah wali ini Ustaz turun tangga ni, cak terbang dewen. Baru berapa lagi kau hadir majlis? Baru setengah tahun Ustaz. Belum, wong tu 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun tak muncul-muncul karomanya. Itu beda. Jangan baru 3-4 tahun lah sakti lah itu. Belum ada apa-apanya. Kita belum sampai ke situ. Makanya minimal kita yang tak bisa melakukan hal macam itu, minimal kita ni magom mustaghfirin, banyak taubat bela. Astagfirullah, aku tak bisa melakukan kayak gitu. Tak bisa gitu. Solat subuh wuduknya wuduk isyak. Nanti habis isyak dia wuduk dah batal-batal. Ima dia tidak tidur atau tidur duduk mini. Kita nak nyoba tidur duduk anginan gitu. Tak kuat gitu. Tidur mesti nguling gitu di kasur, tidur di kursi lagi sakit kalau badan. Apalagi tidur duduk. Nah, jadi minimal kita ini wong-wong ini minimal kita ini, ya Allah, alangkah hebatnya mereka itu dalam ibadah.
Minimal astagfirullahaladzim, aku belum bisa melakukan amal yang seperti mereka. Jadi kita sadar diri gitu, aku bukan orang besar. Merasa diri kita ini rendah, itu makom yang tinggi juga, ngerasa diri kita rendah. Seakan-akan kita tidak punya apa-apa. Walaupun kita punya kelebihan, kita tidak punya apa-apa. Masyhad kita, kebasyariah kita, keinsaniah kita. Aku adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Habis ini balik ke tanah, dari tanah aku metu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang taat kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah.